udah deh, saya mundur dulu dari pergerakan anti sampradaya. Saya mau melihat kesulinggihannya. Karena menurut saya, kalau kepala saya pusing, kaki saya nggak bisa jalan. Kan gitu. Yeah. Nah, sementara yang di atas ini kayak pusing. Pusing saya lihat ini. Ya, entah apa nabinya yang mengong, apa nanaknya yang sinting. Jadinya kita kayak gini sekarang. Kita melihat kok bisa lolos. Padahal apa ya? Makanya kenapa saya bilang itu penistaan agama. Dalam 7 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, kok bisa nabinya ini ngedikse seorang bule. Walaupun si istri udah pernah jadi sulinggih. Kan gitu. Om Swastiastu, semeton penonton setia Wayan Setiawan channel 57 dimanapun semeton berada, sepunapi rajang siang sampun ngajeng endurung ngajang dumun ge sultan pangten gagal paham. Semeton sore yang cerah ini tiang merasa sangat bersyukur, beruntung mendapatkan narasumber yang fenomenal, yang selalu speak up tentang adat budaya Bali. Nah, sebelum cas-cis-cusnya berlanjut, obrolan santai aja, tiang perkenalkan Dayu Nayaka Pidada. Om Swastiastu. Silakan, sapa dumun. Elinga ngajeng kocap, mangda tan gagal paham. Kan sekali nih kau tuh ngajang dumun, Nah, yen sampun ngajang, perut terisi, benar? pikiran jadi bagus. Ya. Yen nak ten ngajang ngajak raos, yen becek raosnya bisa diterima Dengan baik. dengan baik. Kalau tidak, Bisa mekrah radana. kerah dan Benar. tiang dan bisa mengawali dari mana tuh, tapi ya kita awalilah dari sekitar kita dulu. Iya. Ada fenomena-fenomena yang mungkin kita sebagai anak Bali itu perlu menanggapi lah. Walaupun mohon maaf itu haknya dia ya. Kita nggak akan singgung nama. Walaupun kita bukan siapa-siapa gitu. Kita bukan siapa-siapa kita ini anak Bali, yang punya Bali kok bukan siapa-siapa. Saya maksudnya kan Kita ini siapa-siapa. kita bukan, maksudnya gini, kita bukan siapa-siapa, tetapi kita berhak bicara. Ya, itu Iya dong. hak bicara. Bicara. Sebagai penyaluran aspirasi kita, baik kepada sesama kita maupun kepada pemimpin kita. Nah, akhir-akhir ini ada hal-hal yang mengusik sadaran tiang selaku nak Bali itu. Oke. Dimulai dari fenomena joget porno. Dimulai dari fenomena ada oknum sulinge yang begitu, yang Itu. yang Begitu, kemarin Ken. ya sudah Yang viral baru-baru yang ini. viral baru-baru ini kan gitu. Nah, menurut Dayu sendiri sebagai masyarakat kita menyikapinya gimana? Kan ini ya bisa dibuat bingung toh. Kita besok saya umpamanya Wayan Setiawan nih, alih nabe Dayu Pidada nih. Tuh tiang lapis sekot juta tuh tiang not tadi serimpu tuh tiang. Kalau dari serimpu itu nih kedua kan bisa jadi saya begitu. Nah, ini Tapi kan tergantung saya mau apa enggak. makanya dalam sudut pandang seorang Dayu Nayaka Pidada nih kengken itu punapi gitu. Please. Kalau menurut saya sih ini bukan pelanggaran, tapi melanggar. Beda loh. Bukan pelanggaran, Tapi melanggar. Bingung deh. Kalau pelanggaran, Pak Yan nggak tahu itu jalan lurus atau belok kanan itu forbidden. Ya. Tapi Anda masuk ke sana.
tapi dalam keadaan tidak tahu. Ya. Itu pelanggaran. Tetapi ketika tahu, itu melanggar. Oh, pelanggaran itu ketika kita tidak Ketika tahu. tidak mengetahui aturan itu Ya. artinya pelanggaran. Ya. Tetapi mengetahui itu satu aturan, Ya. tapi tetap dilanggar, kan itu melanggar namanya. Kayak orang korupsi dong. Ya, sama. Itu melanggar, bukan pelanggaran. Melanggar hukum. Melanggar hukum dia, gitu. Nah, sengaja. Sekarang gini, ini kan kayak tadi Pak Yan bilang, dia sudah pernah ngelukar gelung. Berarti Ya. artinya dia sudah menjadi sulingge dulu. Ya. Betul? Dwi Jati. Betul. Mati Rago, Sedo Rago. Ya, berarti kan dia sudah mengetahui dari awal itu Ya. sastra itu seperti apa, Ya. sehingga dia berani nyemplung raga kamu, gitu. Ya. Ya. Mau Dwi Jati, Ya. nyuciang raga gitu. Ya. Nah, kemudian akhirnya terjadi sesuatu hal membuat dia harus ngelukar gelung. Ya. Nah, harusnya dari semua sastra kewikonan itu dia sudah tahu. Begitu juga nabenya. Sudah tahu Bagaimana sekarang ini kayak Pak Yan bilang. Ya. Pak Yan punya duit 50 juta. Umpama ini umpama nih, ya, analoginya ke sana ya. Ya. Pak Yan punya duit 50 juta. Tuh, tiang mau duit 1 juta, kita tiang 1.000 gitu. Nah, itu nabe yang umpamane. Nabe akan melihat Lewayan Kengken kehidupannya, masa lalunya seperti apa, kesehariannya seperti apa, dan ini tidak terjadi sebulan, 2 bulan, setahun ya. Ya. Ini bertahun-tahun. Proses aguran-guran itu, proses mengenali. Tidak instan itu. Iya, tidak instan ini. Nah, ini kan ketika dia ngelukar gelung dia sudah viral. Viral. Ya, pokoknya tuh viral. Ya. Kan gitu. Nah, berarti kan paling tidak pengetahuan ini sudah diketahui oleh semua sulingge. Ya, iya kalau sulingainya pegang HP. Sebentar dulu, kesulinggihan sekarang semua punya grup WA, grup apa. Tidak, sekarang tentara pidana loh Pak Yan. Semua sulingge punya HP loh ya sekarang. Informasi itu selalu dapat loh. Jadi sejarah si oknum ini, si A ini, Ya. itu seharusnya diketahui oleh semua yang calon nabi. Nah, Ya. kenapa si nabi ini mau mendiksa lagi? Berarti kan yang melanggar ini bukan si Nana aja, nabe juga melanggar. Tapi yang jadi perbincangan kan si Nana ini gitulah. Iya, ini. tetapi tidak bisa Anda melihat hanya si Nana aja. Harus melihat ke nabe juga. Itu menjadi satu kesatuan Pak Yan. Karena ketika Pak Yan mencari nabe pun akan melihat ke Nana, calon Nana. Seperti itu. Anda mencari nabe pun akan memilih Anda. Memilih atau tidak memilih. Jadi ada proses seleksinya. Iya. Kayak masuk polisi. Sekarang gini, Pak Yan minta saya jadi nabe, pasti Pak Yan punya penilaian terhadap saya. Betul? Nggak mungkin dong. Ya kan harus lihat dari sekian orang nabe gini loh. Ya. Sekian nabe masa ke saya aja, kan Ya, gitu ini modelnya. analogi. Kita semeton kita bicara analogi. Oke, ini analogi ya. Nggak mungkin juga saya aja. Saya pun tidak mungkin gitu. Ya. Gitu. Jadi pemilihan nabe itu juga harus ini sama pemilihan anak gitu loh. Harus seimbang. Ada prosesnya itu. Ada Screeningnya gitu. Ada. Jadi dari kalau kita bisa lihat ya, ketika dia mengelukar gelung itu kan 2018. Yang akhirnya katanya dia menikah dengan orang bule. Ya, itu berita yang viral. Berita. Kemudian dari 2018 sekarang 2024 berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun 7 tahun lah katakan ya. Iya. Apa penilaian si nabe ini? Kenapa kok dia bisa dengan mudahnya 7 tahun mengenali si laki-laki? Nah, niki agak kompleks masalahnya si oknum ini ya. Kenapa? Kalau dulu kan dia
anggap bicara Perdana Kanil tidak bersuami, Ya. dia melinggih sendiri. Nah, sekarang dia meriksa lagi, dia sudah punya suami nih. Kija guron-guron, Kija paramparanya kemana? Apa Kija soroh ya? Sebagai seorang WNA, kemana dia sorohnya ini? Soro WNA. Soroh impor dadane? Ya, nanti. Iya kan? Nah Kija nih paramparanya kemana? Karena si perempuan ini kan sudah bersuami, dia tidak bisa berdiri sendiri lagi. Kalau menganut sistem patrilineal ya. Iya kan? Semua pakai begitu, Pak Yan. Ada sulinggih nyentano, Pak Yan? Dan sebeton sedikit intano. Sekarang mau tanya balik, adakah sulinggih nyentano? Kan tidak ada. Kompleks ini masalahnya, kompleks sekali. Makanya kenapa dia menjadi suatu konflik. Sebenarnya kita di Hindu sendiri kan ada lembaga umat. Ya kita sebut aja lah PHDI. Saya selaku masyarakat itu menilai PHDI ini lambat menyikapi. Apalagi ini mohon maaf ya PHDI seperti yang kita ketahui entah siapa yang legitimate atau tidak. Ini juga umum sudah tahu. Ada yang PHDI pro ini dan PHDI pro itu. Yang saling klaim antara satu pihak dengan yang lain. Ya. Nah, tentu saya sebagai umat yang dalam KTP saya tercantum Hindu, ya saya berhak bertanya dong. Ini lembaga umat saya kok begini, kan begitu. Terhadap konflik ini, terhadap Ya terhadap hal semua tentang keumatan kita di Bali khususnya. Ya, ini mereka pada kemana? Kan seperti itu. Jadi saya kemarin dengar dari pihak PHDI Pemurnian sendiri sudah tidak mengakui kesulingihan dari oknum tersebut. Saya pikir bagus ya agar jangan sampai ini membuat kebingungan dalam masyarakat. Ya kan ini kan bisa menyesatkan publik. Publik yang nggak tahu kan nanti itu toh. Tapi dalam satu kasus sendiri, ya harapan saya selaku masyarakat juga PHDI seharusnya bersatu. Jadi menyimpang ya ke PHDI jadinya sekarang. Mohon maaf ini. Tanggapan Dayu? Tudingannya ke PHDI gitu. Saya tidak menuding. Artinya indikasinya seperti itu. Saya selaku umat merasa hal-hal seperti ini lembaga umat yang kita punya slow respon. Harusnya kan bisa diantisipasi, bahkan tidak terjadi sampai viral. Bahkan proses Dikso untuk kedua kalinya nih pun tidak terjadi gitu loh. Kalau ada sudah seperti yang Dayu tadi sebut, bahwa semua di grup Sulingi itu ada komunikasinya nggak seperti dulu kan. Termasuk saya tentu dari pengurus-pengurus PHDI-nya sendiri. Nah gimana nih kita sebagai masyarakat yang dalam tanda kutip siapa-siapa bukan nih bagaimana nih? Jadi kalau menurut saya Pak Yan, kalau Tiang sih bukan membela PHDI. Hanya saja inilah dilema kita terhadap lembaga keumatan kita. Khususnya dalam kewikonan atau kesulinggihan ini PHDI tidak punya andil. Nggak ada andil? Nah, PHDI dalam hal ini tidak punya andil, dia hanya sebagai administrasi. Hanya mencatat. Jadi kalau umpama. Jadi balik lagi ke yang kita kenal sebagai aguron-guron. Ini balik umpama lagi. Pak Yan memilih saya. Saya pun memilih Pak Yan sebagai Nana. Ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini dilemanya kita. Itu otonom berarti haknya antara guru dan murid gitu. Terus tugasnya PHDI itu hanya nyatet gitu. Hanya mencatat. Hanya memberikan rekomendasi. Itu PHDI.
Dia tidak bisa, maksudnya gini, PHDI tidak bisa mengintervensi nabe. Oh, do diang wayan sebagai sulingnya sing tadi apa di mana haknya? Nggak ada. Padahal kita kan sudah berproses aguron-guron nih selama bertahun-tahun. Ya. Nggak bisa PHDI walake itu tidak bisa tan wenang walake itu mengintervensi nabi. Nggak ada seperti, mohon maaf ya, kalau di lembaga umat sebelah kan ada, ya saya sebut aja ya, dalam Islam gitu ada MUI yang bisa mengeluarkan fatwa gitu umpamanya. Fatwa MUI, Iya. ABCDE. PHDI pun bisa, tetapi kan harus ini dengan Sulinggi. Harus berkoordinasi dengan Sulinggi. Tapi tidak bisa mengintervensi. Dan kejadian ini walaupun dalam kasus yang berbeda-beda ya, tidak hanya terjadi satu kali, Dayu. Iya. Ya, ada setidaknya yang saya ingat, Nukar Gelung ini ada 3 kasus pernah terjadi. Satu Yang kita saya nggak sebut nama ya. baru ya. Yang di Beleleng 1 dan Pasar 1, Bangli 1. 1. Nah, hal-hal semacam ini ke depannya bagaimana? Nanti kan orang bisa saja seenaknya hanya karena merasa bisa ya kan. Ada bisa tapi tidak boleh. Boleh tapi tidak bisa. Kalau boleh tapi tidak bisa kan masih bisa belajar. Nah, kalau yang bisa ini merasa boleh, gimana nanti gitu? Ya, paham saya. Nah, kan ini sebenarnya sangat serius ini bagi saya. Tetapi gini, dalam hal PHDI sudah mengeluarkan pengumuman bahwa si oknum ini tidak diterima. Ya. So kita kan ini balik lagi ke masyarakat. Apakah masyarakat masih mau percaya pada orang ini untuk memuput karya kan gitu. Nah, kita sebagai masyarakat hanya bisa memberikan sanksi sosial. Betul-betul gimana caranya informasi itu sampai ke masyarakat yang mungkin tidak punya internet atau tidak ke pelosok-pelosok. Inilah sekarang kan udah canggih Pak Yan. Semua itu kan bisa didapat dari Google, dari berita-berita online dan segala macam. Nah, inilah hanya sebatas ini saja sebenarnya kalau menurut saya. Terus soal itu pasti ada korelasinya dengan desa adat kita ya. Betul. Nah, yang saya maksud adalah oknum tersebut pasti menjadi bagian dari sebuah atau suatu desa adat, ya kan? Sekarang di desa adat itu sendiri ada lembaganya, mulai dari bendeso, bago-bagonya, klien adatnya, penyarikan, tengan dan lain-lain sebagainya kan. Nah ini kan harusnya juga ada andil dari desa adat setempat kan. Betul. Karena flashback ke belakang kembali, kalau tidak salah saya pernah baca di media, ada seorang oknum yang menyatakan diri mendeklar lah gitu sebagai Sulinggi, tapi waktu beliau wafat tidak di Upokaro selayaknya Sulinggi. Saya tidak jangan diceluk. Saya nggak sebut nama. Ya kan bisa seperti itu. Jadi tetap di Upokaro seperti masyarakat biasa. Itu konsekuensinya. Itu adalah konsekuensi adatnya. Jika memang adat tidak tahu, kayak kemarin itu kan mereka memang tidak tahu bahwa si laki-laki ini adalah seorang Sulinggi. Makanya kenapa dia upacaranya pun seperti rakyat biasa, maksudnya masyarakat biasa, tidak dikhususkan. Nah, itulah konsekuensinya. Jadi gini, dari rekomendasi PHDI yang kemarin keluar itu, ini seharusnya diketahui oleh PHDI kabupaten kemudian ke kecamatan. Nah, mereka harus saling TikTok nih antara tadi perjuru adat desa itu gitu loh. Harusnya langsung memberikan sanksi adat mungkin atau apa yang biasanya seperti itu kan
Saatnya Sampai seperti saat ini belum ada, setidaknya apa saya kurang update atau apa, saya belum dengar tanggapan dari desa adat terkait di mana oknum itu Iya, berdomisili ya. iya. Entah jadi sulinggihnya di luar negeri mengikuti domisili suaminya kan. Tapi ini saya pikir ini bukan suatu hal yang bisa dijadikan bahan candaan bagi orang-orang. Betul. Karena kalau bicara kita sebagai umat beragama, ini sudah dalam tanda kutip melukai perasaan umat. Ini Dengan hal-hal yang menurut saya, yang walaupun bukan siapa-siapa, bukan ini suatu kekonyolan gitu loh. bukan lagi perbuatan yang tidak menyenangkan, Pak Yan. Ini sudah penistaan agama. Ini sudah tapi enggak ada yang Penistaan agama ini. tapi enggak ada yang enggak ada yang, maaf nih ya, Iya, protes tuh. iya. Why? Apakah masyarakat sudah terbiasa dengan ini atau bagaimana menurut Dayu sendiri? Mungkin saja, atau mungkin juga kalau sekarang kan gini. Pas skeptis a priori Kalau- atau apa begitu? Kalau dulu kan orang-orang mengetahui sastra kewikonan itu umum buat mereka gitu. Walaupun dulu tuh nggak ada TV, nggak ada telepon gitu ya. Kalau sekarang apa ya, konsen masyarakat itu tidak ke sana gitu loh. Mereka arah minatnya itu nggak ke sana. Jadi sehingga minim sekali pengetahuan seperti ini gitu. Memang kayaknya memang pergeseran saja gitu loh. Jadi pengetahuan tentang kewikonan itu sendiri kurang. Jadinya mereka merasa, oh nak mula gitu mireban kan kita udah dene gitu. Jadi nak mula berbiasa mungkin kan gitu jadinya. Padahal ini kejadian luar biasa sebenarnya gitu loh. Sangat-sangat kalau buat saya ini sudah penistaan agama. Karena dibuat mainan oleh mereka gitu loh. Nah, jangan sampai ke depan kita bicara ke depan ya, jangan sampai hal-hal ke depan nanti justru semakin membuat Betul. umat bingung, Iya. ya kan? Satu bingung, kedua jadinya nak bermula gitu, uli gitu, maksudnya uling-uling begitu gitu. Jadinya dibuat kayak jadi tradisi gitu loh. Ya, Ini kan bukan tradisi yang baik. ya, termasuk juga banyak hal. Saya tidak tahu apakah itu sudah didugati atau tidak. Ada seorang remaja yang Itu. ya akhirnya juga berakhir ya dengan satu kasus kan. Ya, Nah ini hal-hal ini kok kita di Bali kok sering sekali begini loh. Dan kok tampaknya nggak ada respon yang cepat gitu dari pihak-pihak terkait dalam hal ini. Kalau ya saya tidak bermaksud menyudutkan PHDI, enggak, cuma kan kita punya lembaga umat yang mengayomi umat. Orang NU aja dikasih konsesi tambang kok oleh presiden. Hal-hal semacam ini kenapa luput gitu loh. Ini mohon maaf nih. Kenapa luput dari perhatian lembaga umat yang kita nggak sedikit loh di Bali. Iya. Kita ini hampir 90% loh di Bali, Hindu. Dampaknya kan akan kemana-mana ini. Akan kemana-mana sehingga bisa memicu satu konflik sosial. Contoh ya, saya harus terbuka saja pada Dayu. Soal Sampradaya, soal Dresta Bali, ya kan? Nah ini kan bisa menjadi bara dalam sekam, yang suatu saat menimbulkan perpecahan di dalam tubuh umat itu sendiri. Bukannya udah terjadi? Ya itu sudah terjadi, bukannya sudah terjadi. Makanya saya berminat untuk ngobrolin ini. Mudah-mudahan ada yang dengar, entah ini dianggap penting atau tidak penting, tapi ini merisaukan hati. Ya saya bukan orang sok suci ya, tapi
untuk hal-hal seperti itu saya masih agak otak saya masih konvensional sedikit gitu. Dalam artian seperti saya ya, ini saya ke sini gitu. Jadi memang harus ke sana. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini, otak saya nggak bisa menerima gitu. Maaf, saya nggak bisa secara spesifik ngomong karena nanti saya juga harus menjaga mulut saya agar tidak kena UU ITE gitu loh. Jadi namanya Pak Yan, Ngerti kan maksud Dayudnya kan? ya, kembali lagi seperti yang saya tadi bilang, masyarakat sekarang itu minim sekali pengetahuannya ke sana. Bahkan masih banyak yang tidak tahu apa itu sampradaya. Ya. Ya. Jadi gimana ya kita mau bilang ya? Concernnya mereka itu tidaklah seperti Pak Yan gitu. Kok Bali nih kayak begini sekarang gitu. Kok kepemangkuan, kesulinggihan seperti ini gitu. Sementara lembaga umat cenderung acuh tak acuh gitu umpamanya Sepertinya, ya. sepertinya. Kan sepertinya seperti itu. Ya. Jadi karena konsen gimana ya saya bilang, tipikal masyarakat sekarang itu Pak Yan, mereka nggak terlalu ngeh sama hal-hal seperti ini gitu. Lain kalau kayak saya nih memang concern ke kesulinggihan ya. Saya memang dari tahun 2020 itu kan memang saya melihat, udah deh saya mundur dulu dari pergerakan anti sampradaya. Saya mau melihat kesulinggihannya. Karena menurut saya kalau kepala saya pusing, kaki saya nggak bisa jalan. Kan gitu. Ya. Nah, sementara yang di atas ini kayak pusing. Pusing saya lihat ini. Ya. Entah apa nabenya yang mengong, apa nanaknya yang sinting. Jadinya kita kayak gini sekarang. Kita melihat kok bisa lolos. Padahal makanya kenapa saya bilang itu penistaan agama. Dalam 7 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, kok bisa nabenya ini ngedikse seorang bule. Walaupun si istri udah pernah jadi sulinggih. Kan gitu. Oleh Dijo, saya mempertanyakan aguron-guronnya. Proses belajarnya dia ini saya pertanyakan. Kenapa seorang nabi bisa meloloskan? Sama kayak gini Pak Yan. Kayak yang kasus kemarin, si yang ngaku mangku itu. Ya. Ini anak-anak remaja, anak-anak muda zaman sekarang itu melihat pakaian putih-putih itu udah kayak udah dapat penghormatan sebesar-besarnya. Sehingga seolah-olah ini menjadi suatu profesi yang membanggakan. Padahal penuh dengan ikatan loh sebenarnya. Banyak sekali hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi karena mereka udah merasa enak, mereka merasa bahwa saya udah di mana-mana, saya kemana-mana udah dikenal orang, saya kemana-mana dikasih tempat yang bagus, duduknya yang bagus, makanan enak dan segala macam. Itu yang mereka lihat. Mereka tidak melihat proses untuk menjadi seorang itu tuh bagaimana. Gitu. Dan berakhirlah seperti itu. Iya, karena gimana ya? Udah saya bilang. Casing aja, mereka lihat casing gitu loh. Mereka nggak melihat isi dalamnya, gitu. Nah kalau saya tidak bisa ngomong terlalu banyak terhadap lembaga umat, karena apa? Karena menurut saya kembali lagi concern saya kan kesulinggihannya. Seperti saya tadi bilang, PHDI itu tidak punya intervensi, nggak bisa mengintervensi nabe dan nana. Aguron-guronnya itu nggak bisa tapi ada dikse parikse kan. Nah disitulah mereka bisa memberikan rekomendasi atau tidak. Oh ini boleh dipakai. Ini kan ke umat jadinya. PHDI kan memberikan modalnya nyarang berita ke umat gitu loh. Oh nih Wayan Setiawan, nih dikse pariksanya sudah, aguron-guronnya sudah berjalan sudah sekian lama dan segala macam gitu. Jadi balik lagi ke yang baru-baru ini, menurut saya
banyak sekali pelanggaran, banyak sekali aturan yang dia langgar. Banyak sekali. Dan ini menghinakan sulinggih-sulinggih yang sudah belajar bertahun-tahun gitu loh. Kok dibuat instan oleh oknum-oknum ini? Pato jadi di dalung kan? Ya saya Ini nggak, kok dalung? Sading. kita nggak sebut nama ya. Oh, kita nggak sebut nama. Pato jadi di Sading. Sading kan bilang begitu. Oh, saya ketemu nabe saya sebulan. Nabe saya langsung SMS saya. Kemudian saya di dikse. Nanti juga Kok jadi kayak mie instan? Inilah generasi-generasi instan ini. Ini kan masuk ini yang kemarin ini juga instan ini sebenarnya. Oleng di jane ya apa ya namanya? Saya pertanyakan, saya benar-benar mempertanyakan dia prosesnya dia menjadi sulinggih itu seperti apa gitu loh. ini Bali kan sebenarnya mayoritas bahkan gubernurnya Hindu kan. Ada nggak peran dari pemerintah gitu? Kalau saya pengetahuan saya di Aceh itu mereka sudah otonomi khusus, ya otonomi khusus dengan syariah Islam gitu di Aceh. Nah soal di Bali masalah-masalah ini kan menyangkut masalah ketertiban sosial juga sebenarnya. Iya. Ada nggak seharusnya perhatian dari pemerintah setingkat desa lah paling bawah, kecamatan, kabupaten, Seharusnya sampai ada. gubernur. Seharusnya ada. Tapi kembali Sekali lagi, tapi seharusnya ada. Perhatian itu seharusnya ada, tetapi tidak mengintervensi. ya tapi kan ini merupakan satu pembiaran. Ya, jadi cenderungnya seperti itu. Jadi besok sah-sah saja dong umpamanya saya jadi ya Ido apalah mau saya bilang Ido Resi kayak Ido Empu kayak Ido Prano kayak kan gitu hak saya. PADI nggak bisa manu. Itulah dilemanya. Nah, ini kan seharusnya nggak boleh terjadi ya. Gimana tuh? Sekali lagi Pak Yan, kita tidak bisa kalau Pak Yan menyamakan kita ke Aceh itu nggak bisa. Saya nggak menyamakan, cuma sebagai Membandingkan ya. pembanding. Nah, membandingkan pun buat saya nggak bisa, ya. Karena seharusnya dharma agama dan dharma negara itu Terpisah. tidak boleh ikut campur. Jadi seorang sulinggih boleh nih ngasih saran ke pemimpin. Tapi pemimpin boleh mendukung apa yang seorang sulinggih akan lakukan. Jadi keken orang kalau mencari supaya tidak ada pembiaran, inilah kita kan di Bali ini napi wastane dasar ada kan desa adat. Ya. Banjar adat malu, barang desa adat kan gitu. Yeah. Nah, perjuru-perjuru ini harus aware terhadap lingkungannya. Indikasi-indikasi apa yang akan terjadi terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya sendiri. Seharusnya kayak balik lagi ke si oknum yang viral ini ya. Seharusnya yang sekitarnya itu udah tahu akan terjadi apa di sana, gitu. Dari sana mungkin si klien adatnya, bendesanya, bekalnya, meremuglah. Nih asalnya kalau ada kini nih, ada kini, nyeneng lah kini nih gitu umpamanya. Ajak ke PHDI PHDI ajak meremuk gini. Seharusnya seperti itu. Kalau seperti Pak Yan dari tadi ini tuh loh, apa sih fungsinya lembaga-lembaga ini kan gitu. Ya seharusnya awal tuh dari desa adat ini mereka harus aware terhadap lingkungannya, apa yang terjadi gitu loh. Jadi kembali kepada lingkungan itu sendiri. Kembali lagi ke lingkungan itu sendiri. Tapi kalau umpamanya tetap terjadi, nah ini harus dipertanyakan.
Jadi intinya seperti di awal pembicaraan kita ini bukan pelanggaran tapi memang sengaja melanggar. Melanggar. Dia sudah tahu tapi tetap aja diterobos. Terobos. Lain hal kita nggak tahu gitu. Sama semua yang maaf nih, dari tiga kasus ngelukar gelung, 2 ini melanggar. Buktinya kan yang di Beleleng itu mendiksa lagi. Yang kasus video itu Iya, mendiksa lagi. mendiksa lagi. Tetapi mendiksanya yang perempuan. Yang laki-laki tidak ikut. Itu lebih melanggar lagi, Pak Yan. Tuh. Makanya kenapa saya lebih baik menarik diri dari pergerakan Sampradaya. Maksudnya saya masih di sana tapi saya mundur teratur nih. Saya lebih ke keselinggihan. Dayu, Kepala saya udah pusing ini sebenarnya. kalau hal ini dibicarakan akan sangat panjang sekali. Panjang sekali. Nah, kita tunggu aja respon dari masyarakat yang kebetulan menonton YouTube ini. Nanti kalau responnya bagaimana, kita akan adakan, jika Dayu berkenan, ada episode keduanya lagi. Karena menurut saya sebagai Wayan Setiawan, walaupun saya bukan siapa-siapa, ya tapi siapa-siapa sebenarnya. Bu Ya Dayu kan? juga bukan siapa-siapa. Gini, kita kembalikan lagi Ya ke kita masyarakat. kembalikan ke masyarakat. Masyarakat Silakan. mau ngeh nggak sama hal-hal Tapi seperti ini? tetap sebagai pegiat medsos, kita tidak bisa mendiamkan hal-hal seperti ini. Bukan membantu memviralkan itu, enggak. Justru kita ingin ya memberitahu masyarakat. Sekarang masyarakat maunya seperti apa. Iya. Silakan. Silakan nilai sendiri. Sekarang gini Pak Yan, saya kalau dari dulu bicara tentang keselinggihan sebenarnya, saya hanya akan bicara sesuai dengan sastra yang saya tahu. Iya. Ya, saya akan kembalikan ke mereka. Kalau mereka tetap mau pakai, ya silakan. Ya, itu urusan Anda. Anda sudah mengeluarkan uang untuk beriannya, tetapi sebenarnya iannya Anda tidak berguna. Ya itu urusan Anda, Kenten. Kalau umpamanya masih, Dayu Nayaka bilang begini, jangan juga percaya 100% sama saya. Cross check dengan sastranya. Benar apa sing Nayaka nih ngomong sastra gitu umpamanya. Gitu. Jadi, iya kompleks ini Pak Yan. Nggak bisa kita ngomong sejam 2 jam ini. Ya, Dayu, kalau suatu saat berapa persen? Oh, kalau suatu saat kita buat kayak FGD, Apa itu? forum group discussion gitu. Kayak kita beberapa orang ngumpul lah. Kira-kira nanti Dayu bersedia nggak? Aduh, Saya kumpulkan, tapi saya konfirm nggak kena dulu. blog-blogan kini Pak Yan. Ya, justru yang merusak itu bukan yang blog, yang doang. Karena aduh, Nggak ada ceritanya negara rusak itu karena orang yang korupsi berdasi ya. yang korupsi itu nggak ada anak blog, Iya. semua dua. Semua pintar. Ya, jadi justru kalau orang blog itu diam, jadi rusak gitu. Cobalah blog dalam tanda kutip itu speak up sekarang. Kita bicara sekarang tentang isu-isu yang menyangkut kita sebagai anak Bali. Sebab tantangan Bali ke depan tuh banyak sekali. Iya, banyak. Jangan sampai kita orang Bali, namanya aja orang Bali, tetapi ya sudah terpinggirkan. Ya. Kalau Jadi ditelus- tamu di rumah Nah, sendiri. kalau ditelusuri dari sejarah kan kita orang-orang Jawa yang terpinggirkan, ya toh? Ya. Kita ini Bukan terusir, tetapi memang hijrah, melarikan diri. melarikan diri apa bedanya dengan Ya, nggak terusir? terusir. Nggak terusir sih. Melarikan diri kan? Kalau terusir kan Diusir. kamu jangan di sini gitu. Nah, itu. Kita mencari kitab suci ke timur. Jangan sampai sejarah itu terulang untuk kesekian kalinya kan Ya, seperti masa itu. kita melarikan ke diri kelompok kita melarikan diri kemana lagi? Kelompok ya. Lu kelompok sudah di 6 jam itu. 6 jam di ferry. kalau gelombangnya Ya bagus. kayak gitu. Ya, nah, itu kan ada
Ada namanya Kampung Musko di Ubud. Ada Kampung Nggak. Musko. Sebenarnya sih nggak sekarang aja. Ya. Saya kan dulu kerja di properti. Ini fenomena yang bule-bule menguasai tanah di Bali itu udah dari dulu. Udah dari Puluhan tahun. 15 tahun yang lalu. Lebih. Sudah saya udah tahu itu dari dulu. Kalau kita lanjutkan ini, jadinya topiknya beda. Beda lagi. Karena fokusnya sekarang kita khusus ke itu. Dayu Nayaka, Oke. terima kasih banyak nih atas waktunya. Semua Sama-sama. banget. Semeton, Sejebak Jagat Bali. Demikian tadi obrolan singkat kita dengan Dayu Nayaka Pidada. Beliau seorang pengamat sosial, pegiat sosial yang dulu eksis. Sekarang beliau sendiri menyatakan diri agak nginap sedikit, mengundurkan diri sedikit dari hiruk pikuknya itu. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kiranya kurang bermanfaat, abaikan saja. Yang bermanfaat, mari kita jadikan sebagai bahan renungan. Selamat sore semeton sareng sami, sane durung ngajang dumun pangton gagal pahan. Sinep tiang antuk pramosanti, Om Santi 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 Om. Rahayu semeton. Suksemo